satupun yang luput dari penglihatannya, tak ada satupun yang luput dari pengawasan. Oh, di manakah aku bisa sembunyi? Assalamualaikum Nada cantik. Aku cuma mau menghitung waktu. 13 hari ke depan kamu akan menjadi istri aku. Semoga niat baik yang kita rencanakan ini berjalan dengan lancar ya. Insya Allah 2 minggu yang akan datang, Bapak ingin menikahkan anak Bapak Nada dengan Wahyu. Mas, selamat yo. Cip Maghrib, Ketua Pengurus Pesantren Darussalam melakukan kesalahan lagi dan siap dihukum. Dan aku yakin semua mereka akan tertawa. Dengar ya Nada, saya itu tidak rela kalau Wahyu itu seumur hidupnya tinggal di pesantren ini. Karena tempatnya dia itu bukan di sini, tapi di Jakarta. Udah, kita mau tinggal di mana kek? Kita mau tinggal di sini di kolong jembatan. Itu terserah kita. Yang terpenting buat aku, kamu itu bahagia. Pasti yang punya kolor iki gak punya cita-cita mau jadi presiden. Nada. Mar, kalau masuk tuh biasain Assalamualaikum. Ya, sorry. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa toh? Mbak Nada, aku mau bicara dengan Mbak Nada. Tapi cuma kita berdua. Mau bicara tentang apa? Mbak Nada, aku juga tahu. So, ayo, come on. Astagfirullahaladzim. Aku tidak menyangka karir politikku di pesantren Darussalam harus hilang di tengah perasan baju. Biasanya jam segini aku selalu inspeksi. Tapi sekarang aku seperti budak, seperti kacung di dalam kehidupanku sendiri. Dek, ini semua gara-gara kamu, Dek. Kamu itu tidak peka, tidak punya perasaan karo aku. Aku sudah lelah membicarakan sampean, Dek. Coba kalau sampean jadi menikah sama aku, kamu itu, Dek, tidak perlu repot-repot menjemur, mensetrika, dan mencuci baju. Pasti aku yang selalu mengerjakannya. Astagfirullahaladzim, kenapa aku harus ketemu kancut ini lagi? Dek, andai saja kita sudah. Sayang, hati-hati sayang.
sayangku. Nada, kemana Nada? Sayang. Nada. Sampean benar-benar kurang ajar. Sampean memang benar-benar seperti makhluk halus. Datang tak diundang, pulang tak diantar. Jelangkung dong. Oh memang? Apa bedanya sampean dengan jelangkung? Sama-sama menyeramkan toh? Mau apa sampean kemari? Mau menghinaku? Mau mengejekku? Santri senior ketua pengurus pesantren Darussalam sedang menderita, mencuci seluruh baju para santri. Begitu? Mau menopokiku? Mau mentertawakanku? Ajar sampean. Maaf Mas Bro, nyuwun sewu. Kami berdua di sini karena titah dan perintah dari Kanjeng Raden Prabu Pak Bro untuk meninjau dan meniliki panjenengan. Takutnya nanti kalau sampean terus maput, kita berdua udah siap membantu gitu ya. Lagi pula kan aku sama Mas Ustadz juga kangen sama Mas Bro. Seharian nggak ngeliat Mas Bro. Mau bantu-bantu. Yus, sekarang sampean lihat sendiri. Aku dalam keadaan baik-baik saja. Kalau begitu, minggat dari sini. Tapi Mas Bro udah luntur toh Mas Ustadz. Misi Mas Bro. Janji Mas. Mas Bro masih utuh. Oh, masih seger buger. Mendingan kita lapor sama Pak Bro ya. Ya. Celana dalam siapa, Mas? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Dengan izin Allah kita semuanya masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Yang dengan keimanan dan keislaman itu hidup kita menjadi lurus, menjadi terarah di bawah naungan syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini saya akan membawakan sebuah tema tentang Islam warisan dan warisan Islam. Nah, umumnya orang ketika bicara tentang warisan yang ada di otaknya pasti kebahagiaan. Pasti harta. Warisan yang tidak ada guna. Warisan yang hanya menjadi kebanggaan sesaat. Tapi Islam punya warisan yang mulia. Apa warisannya? Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Rasul meninggalkan dua warisan. Bukan dinar, bukan dirham, bukan harta. Akan tetapi Al-Quranul Karim yang kita baca, yang kita pelajari, yang kita jadikan petunjuk dan sunnah Rasul. Yaitu segala hadis, segala sifat, perilaku yang pernah tertuang di dalam sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian semuanya sejak kecil lahir dari rahim seorang ibu. Ibu yang muslimah. Senang, bersyukur, alhamdulillah. Kalian sudah diselamatkan oleh Allah. Kalian berhak mendapatkan warisan Al-Quran dan Sunnah tadi. Warisan yang tidak pernah terbayar oleh apapun. Mau 5 miliar, 10 miliar, 30 miliar. Tidak akan mungkin kita menukar warisan Al-Quran dan Sunnah dengan angka sebesar apapun. Terima kasih ya Allah. Engkau telah lahirkan kami semuanya dari rahim seorang ibu yang muslimah. Yang kemudian secara otomatis kita sudah menjadi seorang muslim. Namun jangan muslim yang abangan. Muslim yang cuman ada di KTP, di surat nikah. Tapi tidak memahami dan tidak mengerti bagaimana menjadi muslim yang baik.
Al-Quran, As-Sunnah jadi pegangan hidup buat kita semuanya. Insya Allah. Baik, mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan? Saya persilakan. Aku Pak Ustadz. Oke. Apakah semua umat Islam itu akan masuk surga? Padahal kan banyak dosanya Pak Ustadz. Tidak boleh gitu. Tidak ada yang tahu siapa yang masuk surga lebih dulu. Atau siapa yang akan menikmati bagaimana pedihnya api neraka. Nah, setiap manusia itu kan pasti punya salah. Pasti punya dosa. Betul nggak? Yang paling bagus, yang paling dicintai oleh Allah, mereka yang berdosa dan mereka yang mau bertaubat atas segala dosanya. Baca astaghfirullahalazim wa atubu ilai. Ampuni dosa kami ya Allah. Kami menyerahkan segala kehidupan kami kepada Engkau ya Allah. Setiap orang beriman pasti masuk surga. Rasul yang jamin itu. Tapi buat yang nakal, buat yang tukang maksiat, awas. Kalau dosanya belum diampuni, mampir ke neraka mak kudu. Waduh, takkan mungkin kita bisa mampu merasakan bagaimana sakitnya bara api neraka jahanam. Nauzubillahimin. Baik, mungkin ada lagi pertanyaan? Saya Pak Ustadz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, kalau dalam sebuah rumah tangga itu ada perbedaan agama Pak Ustadz. Contoh, ayah muslim dan ibunya non muslim. Terus anaknya itu ikut bapaknya muslim. Terus yang satu ikut ibunya non muslim. Itu bagaimana pertanggungjawabannya Pak Ustadz? Ya, terima kasih. Tentunya pernikahan yang semacam ini adalah pernikahan yang diharamkan oleh Allah. Buat para wanita, buat para laki-laki yang muslimah maupun yang muslim. Tidak boleh menjadikan bidadarinya, istrinya bukan dari orang yang seakidah dan seagama. Begitupun sebaliknya. Tidak boleh seorang perempuan menjadikan imamnya bukan imam yang beriman dan bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wajib menjadikan seorang suami yang memimpin rumah tangga kita adalah suami yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Bicara tentang tanggung jawab, maka sudah barang tentu suaminya atau ayahnya yang bertanggung jawab kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perempuan banyaklah. 1:6. Jadi nikmati produk dalam negeri saja. Ya, mudah-mudahan manfaat. Allah jaga keluarga kita. Allah jaga diri kita. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak nggak ngerti sama kamu. Kamu tuh pengen ngomong sama Mbak, tapi kenapa mesti cari tempat sepi? Memangnya kamu pengen ngomong apa? Masalah kita berdua. Soal apa? I wanna apologize. Saya mau minta maaf. Aku nuduh Mbak Nada yang bukan-bukan. Begitu juga Wahyu. And I am so sorry
that I ruined your name, your good name. And I destroyed your plans with marriage, with Wahyu. And I'm sorry. Aku terlalu percaya omongan Mas Najib. Dia ternyata bukan sakit amnesia. Dia bohong sama aku. He lied to me. Saya benar-benar benci sama dia. And I am so sorry. Marlina, Mbak sama sekali nggak pernah ngerasa nama baik Mbak itu dijelek-jelekan sama kamu. Begitupun juga Wahyu. Ya, karena Mbak tahu kamu itu cuma salah paham. Oh, jadi Mbak Nada nggak marah sama saya? Aku nggak marah. Karena aku tahu kamu itu punya niat yang baik. Apa Wahyu akan maafin aku juga? Gue udah maafin udah dari kemarin kok. Oh, Wahyu, I'm so glad you came here. I'm so sorry, maafin aku ya. Iya. Mendingan tapi lo lepasin gue dulu, oke? Kita bukan muhrim, oke? Lo tenang aja, gue udah maafin. Kamu serius memaafkan saya? Iya. You guys have to know. Kalian harus tahu. Aku pikir kalian pasangan yang serasi, cocok. And I like that. You're like really handsome and you're extremely beautiful. Aku pasti datang ke pernikahan kalian. Okay? Alright, bye. Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai. Nopo tanganmu, Jo? Itulah Pak Kiai. Memang kalau orang itu mengemban jabatan yang cukup tinggi, banyak sekali cobaannya, Pak. Nggak usah melas gitu no, Mas, mukanya. Man. Itu tadi Pak Kiai. Begitu saya mengantar Mas Najib ke lokasi hukumannya, tiba-tiba saja dia mengamuk, Pak Kiai. Dia membrutal. Korbannya saya, Pak Kiai. Pak Kiai. Ya wis, sabar ya. Terus ini contoh-contoh undangannya mau dibuat, Bu? Iya, Pak. Ini Ibu sedang memilih-milih mana yang bagus buat pernikahannya Nada dan Wahyu. Bapak mau ikutan pilih? Ya ora. Ya wis, kalau gitu teruskan aja. Bapak mau kamar dulu. Bapak kok kelihatannya lesu? Ada apa toh, Pak? Gak apa-apa, Bu. Ya wis, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Jeng. Iya, besok kita ketemu ya. Oke. Salam buat Dik Purnomo. Assalamualaikum. Mama telepon siapa, Mah? Jeng Sulis, Pak. Besok itu Mama mau minta tolong diantar, lihat-lihat pelaminan, catering, tata riasnya juga. Ma, itu serahkan saja sama Abdul dan Murni. Itu kan urusan pihak perempuan. Kita ndak usah ikut campur. Tapi Mama kalau mau membantu, serahkan saja uangnya. Itu akan lebih bermanfaat. Gak bisa, Pak. Bukan mereka aja ya urusannya ini. Bukan Murni dan Abdullah yang ngurusin semua ini. Tapi kita juga harus ikut campur dalam masalah ini. Setahu Papa, Ma, semua itu sudah dipesan Abdullah sama langganannya. Ya suruh dong Abdullah batalkan ini semua. Nggak bisa begitu dong, Ma. Apanya siapa yang nggak bisa di dunia ini? Pasti bisa lah. Pokoknya Mama nggak mau tahu. Mama yang ngurusin catering, tata rias pelaminan, dan semuanya. Tapi ini kan... Apa? Papa kenapa sih nggak mau dengerin Mama? Selama ini tuh Mama ngalah terus. Sampai Wahyu mau menikah dengan Nada, Mama juga ngalah. Dan sekarang beri dong kesempatan Mama. Buat kasih yang terbaik buat anak Mama Wahyu. Yang terbaik untuk Mama yang bagaimana sih? Pak, denger ya. Seleranya Murni sama Abdullah tuh pasti kampungan kan? Lihat aja, mereka ini mau mengadakannya di pesantren ini. Pasti semuanya kampungan. Mama nggak mau, Pak. Mama pengen yang semeriah dan semewah mungkin buat anak Mama. Justru Mama jangan lupa, Ma. Ini di pesantren yang penuh dengan kesederhanaan, kebersahajaan. Yang penting khidmat. Ingat ya, Pak. Teman-teman kita itu banyak juga yang mau datang ke sini. Kalau acaranya nggak semeriah dan semewah, mungkin Mama kan malu. Gimana sih Papa nih?
Ngapain kamu diri di sini? Aku cuma nungguin calon istri aku. Siapa tahu dia butuh teman buat pulang. Namanya itu Nada Aulia, putrinya Kiai Abdullah, dan pemilik pesantren Darussalam ini. Kira-kira kamu kenal? Kamu kenapa sih centil kayak gitu? Pasti gara-gara... Gara-gara apa? Gara-gara aku dipeluk sama Marlina. Oke, aku minta maaf kalau kamu cemburu. Aku nggak cemburu. Kamu sok tahu. Nada. Kelihatan lagi dari muka kamu. Muka kamu berubah waktu ngeliat aku dipeluk sama Marlina. Tapi kamu tenang aja. Aku nggak ngerasain apa-apa kok. Iya, aku percaya. Lagi pula, aku juga nggak cemburu. Aku cuma risih aja liatnya. Apalagi aku yang melakukan. Ya udah, aku anterin pulang ya. Nggak usah, aku bisa pulang sendiri. Iya, aku tahu. Aku pengen ketemu sama Pak Eki dan Ibu. Aku pengen ngomongin soal undangan. Soalnya undangan kita harus segera dicetak. Nada, kamu kebayang ntar kalau kita udah punya anak, kita bakal ditemenin sama anak-anak kita untuk keliling pesantren ini. Ada yang sambil lari-lari, teriak-teriak sambil teriak dan bilang, Umi, Abi, segala macem. Ya, habis mereka pada bermain, kita semua pulang ke rumah. Aku ngajarin mereka ngaji bersama kamu. Kita makan bersama, nonton bersama. Pokoknya semuanya kita lakukan bersama-sama. Iya, tapi lebih baik kita untuk sekarang ini lebih fokus untuk memikirkan perencanaan pernikahan kita. Karena kan masih banyak yang belum beres. Oke. Aku ikut sama kamu aja. Tapi kira-kira bayangan kamu, kita punya anak berapa ya? Wahyu, urusan anak itu kan ya urusan Gusti Allah. Jadi terserah Gusti Allah mau ngasih anak ke kita itu berapa banyak. Ya kita mesti terima, suka atau enggak suka. Ya betul, aku setuju sama kamu. Tapi kalau di bayangan aku sih, kalau emang Allah mengizinkan, aku pengen punya anak 11. 11? Iya, aku pengen punya anak 11 dan semuanya itu wanita semua. Jadi biar cantik kayak ibunya. Kalau aku mau punya anak laki-laki semua. Biar ganteng kayak bapaknya. Ya udah, gini aja. Kalau gitu kita bagi 2. 6 wanita, 5-nya laki. Gimana? Biar kelihatan cantik sama ganteng kayak ibu bapaknya. Ya udah, kalau aku gimana dikasihnya aja. Mau dikasih perempuan, mau dikasih laki-laki, itu nggak masalah buat aku. Yang terpenting kita bisa bersama selamanya dan setia sampai mati. Amin. Amin. Benar-benar berat ujianku. Insya Allah, setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Kalau nanti aku tidak berhasil jadi ustadz, jadi kiai, jadi penceramah yang hebat, paling tidak aku bisa jadi pengusaha laundry. Akan buktikan sama Dek Nada kalau aku insya Allah bisa berhasil. Yang pasti setelah kalian nanti menikah, bapak dan ibu udah gak bisa lagi mencampuri urusan rumah tangga kalian. Seperti di mana kalian ingin menetap,
kita udah nggak bisa apa-apa lagi ya Bu. Cuma pesan Bapak, nanti kalau kamu sudah menjadi istrinya Wahyu, kamu harus taati apapun keputusan suami kamu. Ya Dek? Oke, Pak. Wahyu, kamu tuh gimana sih? Siapa juga yang nakut-nakutin Nada tinggal di Jakarta? Nggak ada. Mama itu cuma bilang sama dia, kalau kalian nanti menikah, kalian itu tinggalnya di Jakarta. Itu aja. Kali ini Papa setuju dengan mama kamu, Yu. Selain kalian dekat dengan kami, nanti perusahaan Papa siapa yang ngurus? Kamu ini kan anak Papa lelaki satu-satunya. Jadi Papa minta kamu pikirkan masalah ini, Yo. Iya, Mah, tapi... Udah deh Wahyu, kamu itu nggak usah menolak. Apalagi kamu menolak untuk urusan segala pernikahan kamu. Mama nggak mau kamu menolak ini. Pokoknya semuanya ini Mama yang handle. Jangan dari keluarganya Nada aja dong. Itu namanya nggak adil. Bukannya gitu, Mah. Tapi Wahyu denger itu, Bu Murni udah nyiapin semuanya. Atau nggak gini aja, Mah. Kenapa Mama sama Bu Murni itu nggak bermusyawarah aja? Cari jalan keluarnya, Mah. Biar kita nggak bentrokan. Maksud kamu? Maksud Wahyu, jangan sampai Mama udah mesen dekorator. Ternyata Bu Murni itu udah nyiapin semuanya. Kan nggak enak ntar kalau salah paham. Mama tuh mau aja musyawarah. Tapi bagaimana dengan keluarganya mereka? Kalau mereka tidak mau musyawarah, berarti mereka itu tidak pengertian sama kita. Mending aja kamu gak usah nikah sekalian. Udah dong, Ma. Tensi kok tinggi terus? Belajar sabar kenapa sih? Pak, siapa sih yang tensinya tinggi? Selama ini tuh Mama udah berkorban. Apalagi mengenai pernikahannya Wahyu. Mama udah berkorban banyak untuk itu. Apa sih? Emangnya Mama salah apa mau melakukan yang terbaik buat anak Mama? Sekarang terserah kamu ya Wahyu. Kamu mau ikut pilihan Mama atau ikut pilihannya Nada? Belum menikah aja udah ngadu-ngadu apa-apa sama kamu. Selalu rame loh. Yuk, kamu jangan ambil hati omongan mama kamu, yo. Nanti Papa akan coba bicara sama Abdullah. Papa juga. Wahyu benar-benar heran deh. Kenapa sekarang Papa itu ikut-ikut ngedesak Wahyu sih? Biasanya kan Papa bijaksana dan selalu ngedukung Wahyu. Kamu benar, Yu. Tapi apa salahnya kali ini Papa berpihak sama Mama? Bukan karena apa, Yu? Papa ini sudah kepingin gendong cucu. Nggak sabar, Yu. Itu loh jadi masalah. Sabar, yo. Wah, anaknya bapak rajinnya, setrika segini banyak. Bajunya bapak dia Le. Kamu taruh mana? Cip. Alah, malah turun. Bau apa ini? Bau kelekmu. Aduh, Lele. Kamu apa-apa kok selalu menelan korban? Anak sopot aku ini. Anak bapak. Aku lelah, Pak, ngantuk. Ya Allah. Gosong. Jangan bercanda, Pak. Aku repot, Pak. Ini pegang. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Nggak bisa dicabut. Cabut, Le. Ram. Sabar. Kok nggak bisa dicabut, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Lele, baduy bapak kok panas, Le? Astagfirullahaladzim. Koyak pindah ke jidat bapak. Koyakmu kok bisa nyolot? Pipiku juga panas, Pak. Apes tenan kita ini, Le. Pak, Najib sudah tidak kuat. Pokoknya Najib mau balik ke kampung. Najib mau pulang ke kampung.
Najib sudah semakin menjadi orang hina di pesantren Darussalam. Nah, kampungnya apa masih mau kamu balikin? Aku juga kangen sama Bunda. Ibumu bisa stres kalau lihat tingkah lakumu kayak gini. Aku tidak mau tahu, Pak. Biar bagaimanapun, kesalahan apapun dari anak, pasti hanya orang tua, Pak, yang bisa menerima dan bisa memahami. Kalau mereka semua tidak bisa paham. Tidak mengerti perasaan aku yang sebenarnya. Sabar, Tole, sabar. Koyoknya ditambahi, biar kerjanya kuat. Nih, koyokmu tak balik nih. Panas, Baduk. Lagi apa tah? Kamu tuh sekarang main sembunyi-sembunyian apa sama aku? Kamu kalau ada apa-apa yang buat cerita gitu ke aku. Iku kamu lagi ngapain toh? Astagfirullahaladzim. Kamu pakai narkoba ya? Hah? Astagfirullahaladzim. Kamu tambah jabang bayek. Mau bilang dalik. Siapa sih pakai narkoba? Kalau ngomong itu hati-hati, nih lihat nih. Lah, itu kan yang kemarin ada tanda bibirnya Mas Najib itu toh. Kenapa dihapus? Oh, kamu udah bosen toh? Udah, cuma buang sial tok. Buang sial? Gimana toh? Maksudmu apa? Loh, lah iya toh. Mas Najib sing disayang-sayang, sing dicinta-cinta. Ndak dong-dong juga. Malah sini sekarang. Ya, Mbok. Ya, Mbok, makanya kamu itu kalau cinta jangan kebangetan gitu loh. Kamu kok kalau cinta itu jangan dipaksa. Gitu. Sekarang hatimu tuh udah buta tau ndak? Mana aja, apa sing buta? Mbak Mani, aku itu ya perempuan sing paling punya perasaan. Wanita yang sangat dan sangat tersentuh hatinya. Kayak roh ndak, aku iki yo tipe wanita yo sing setia banget. Kalau aku sudah mencintai satu laki-laki, aku bakalan mencintai dia sampai dia mati. Ya kalau misalnya kamu memang itu tipe yang setia, ya Mbak kenapa sekarang gitu kamu udah ngebantuin dia toh? Mas Najib itu kan sekarang lagi menderita. Ya toh, diurusi. Lah, dia menderita gara-gara ulah dia sendiri yo. Bukan ujian dari Gusti Allah. Salahnya sendiri, dia sok-sok nekat pura-pura amnesia, opera Dianjal. Ya tapi katanya kamu itu soulmate-nya Mas Najib, kamu cinta mati sama dia, iya toh? Mbak Meni, asal keroh ya, aku mencintai Mas Najib itu gara-gara Mas Najib itu santri senior dan ketua pengurus pondok pesantren Darussalam, bukan tukang cuci. Astagfirullahaladzim. Jadi selama ini kamu mencintai Mas Najib itu cuma karena statusnya, gitu? Ya enggak gitu. Aku ini cinta Mas Najib itu dari hati kok. Dan juga sama statusnya. Lah klub tuh cinta dari hati karena cinta statusnya. Ngono gitu. Wes Mbak, aku pusing cerita Mas Najib terus. Sama pusingnya aku ngeliat mukamu sing semrawut iku. Waalaikumsalam. Ayo. Semprul. Memangnya aku udah pusing juga apa ngeliatin mukamu? Aku jadi inget Mas Wahyu gantengku. Sebentar lagi, mungkin Mas Wahyu gantengku iku akan menikah karo Mbak Nada. Tapi ndak apa-apa, aku ngertiin Mas. Aku rela berkorban demi kamu Mas Wahyu. Semoga kamu bahagia selalu yo. Hai Nada, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Marlina, ada apa malam-malam kamu kesini? Ono apa toh, Nduk? Siapa sing datang malam-malam begini? Grandpa, I'm so sorry. Maaf, Marlina, ya, I'm sorry. Marlina, kamu gak boleh gini. Ayo, diri. Ya, udah, wis. Napa.
I'm sorry. Marlina cuma berasa bersalah dengan Grandpa. Makanya Marlina peluk Grandpa gitu. Iya, Bapak udah ngerti. Udah dikasih tahu Mbak Nada. Wes, nggak apa-apa, ya. Oh, terima kasih, Grandpa. Oh, itu siapa? Itu ibuku, baru datang dari Mesir. Mesir? Di Timur Tengah ya? Oke, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, Marina. Oke, well aku mau balik ke kamar dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nada, sepertinya ibu perlu penjelasan. Siapa dan kenapa dia tidak memakai jilbab? Penjelasannya panjang, Bu. Yang pasti dia ada di sini itu karena keinginan orang tuanya. Jadi dia di sini tuh butuh proses adaptasi yang cukup lama, Bu, dan kita harus mengajarinya pelan-pelan. Iya, tapi hal-hal seperti ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Nanti akan menimbulkan kesan negatif buat pesantren kita. Masa tidak bisa menghandle wanita seperti itu? Insya Allah, Bu, Nada sama Nisa bisa mengajari dia. Dan mudah-mudahan Marlina juga mau. Karena belakangan ini juga Marlina sudah mulai membuka dirinya untuk beradaptasi dengan lingkungan pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bejo Jobi Is My Life mengumpulkan kalian semua di sini itu karena saya ingin membagikan tugas demi kelangsungan dan kelancaran pernikahannya Mas Wahyu dan Mbak Nada. Tugas pertama itu ditujukan kepada saya dan Arman, yaitu bertugas di bagian dalam. Wih, Jo, Man, enak tenan sampean milih tugasmu. Panitia inti di dalam, pasti di dalamnya tuh banyak wanita cantik, manis-manis, ayu-ayu. Coba tolong didengarkan sejenak. Tolong hormati kami sebagai ketua panitia di sini. Mengerti? Tugas kami berdua ini turun langsung dari Pak Kiai dan Umi, ya toh? Betul enggak Mas Bejo? Betul. Jadi tolong jangan diganggu gugat. Terima kasih. Saya lanjutkan. Tugas selanjutnya itu ditujukan kepada Mas Aldo dan Denisa yang bertugas sebagai penyambut tamu. Apakah Mas Aldo itu bersedia? Insya Allah saya akan menjalankan tugas dari Mas Bejo itu sebaik-baiknya. Yang penting saya sama Denisa. Bagus. Gus. Tapi ingat Mas Aldo, jangan macem-macem. Insya Allah Mas Bejo. Saya lanjutkan lagi. Tugas berikutnya itu ditujukan kepada Mbak Meni dan Aisyah. Sebenarnya hatiku ini teriris-iris loh, seperti daging yang dicincang-cincang. Hatiku ini sakit melihat Mas Wahyu gantengku itu mau menikah karo Mbak Nada. Mbak Meni, maaf Mbak Meni. Saya bilang, nyinggung saya sedikit bilang. Makasih. Tapi aku harus kuat toh. Aku harus tegar. Ya toh. Mbak, wes toh aja cengeng. Pokoknya aku udah mau kalau ditugasin di dapur Mas Bejo, Mas Arman, aku udah mau tugas di dapur, masa tugas catering. Aku kan pengen tuh pas pesta itu ikut-ikutan gitu loh, ndelok laki-laki sampai tau ada yang tes gitu. Entah apa tuh, aku jadi ambang tamu, apa rias pengantin gitu loh, biar aku bisa belajar jadi rias pengantin. Yo. Sebentar Mas, masalah ini biar aku yang ngurus. Maaf Mbak Aisyah, tugas ini telah dibagikan masing-masing kepada ahlinya, ya. Jadi yang sampean legowo wae menerima tugas yang sudah diberikan oleh kami berdua. Bisa dimengerti? Syah, bener tuh kata Arman. Itu tuh kamu ndak usah protes, yang penting kan kamu dapat tugas, udah terima aja. Biasa.
yang dibilang Denisa itu betul. Toh nanti kalau misalkan kamu menikah, kamu juga jadi bagian perias pengantin kok. Aku ini nikah karo sopo? Ya karo Mas Najib, cinta matimu. Tak kasih tahu ya. Cinta matiku tuh hanya kepada satu laki-laki, yaitu Mas Najib yang santri senior dan ketua pengurus pondok pesantren Darussalam. Bukan Mas Najib yang tukang cuci, ndak level, ndak mutu iku. Waduh, Mas Ustadz, ini penghinaan. Ini namanya pelecehan status. Terus? Ya. Sudah. Gak usah ribut. Tugas terakhir saya tujukan kepada Fuad dan Rohim. Wah, Mas Ustadz, palingan tugas kita juga jaga kendi duit yang ada lilinnya itu loh. Ngepet mau biasa sini. Paling kita terima tamu 10, nah terus kita dapat jatah 1 amplop. Setuju. Fuad, Rohim, sampean itu aku tugaskan bukan untuk menjaga kendi duit, tapi aku tugaskan untuk menjaga Mas Najib. Mas Najib? Lah yuk, siapa tahu Mas Najib itu tiba-tiba mengamuk, menggila, membrutalisme saat melihat pernikahannya Mbak Nada dan Mas Wahyu, ya toh? Seluruh isi pesantren ini bisa rusuh. Aku Bejo Jobi Ismail selaku ketua pengurus pondok pesantren Darussalam ini bisa malu. Pak Kiai Abdullah bisa malu. Ya toh? Semua santri-santri di sini dan bahkan pesantren kita ini dicap jelek sama orang. Betul. Apalagi saya. Status saya sebagai wakil ketua pengurus pesantren Darussalam ini bisa rusak. Sementara. Sementaranya berlaku. Ya wallahu alam, mudah-mudahan wae panjang ya Mas. Betul. Aku enggak minta kalian berdua bicara. Dengarkan saya dulu. Ya toh? Kalau tiba-tiba di tengah perjalanan pernikahannya Mas Wahyu dan Mbak Nada, Mas Najib itu pura-pura amnesia lagi, menggegerkan lagi satu pesantren ini, siapa yang mau tanggung jawab? Betul enggak Mas? Betul. Ya sampai berdua ini sebagai konco-konconya. Betul. Ya wes, kalau begitu saya tutup meeting hari ini. Karena semua tugas saya sudah bagikan sesuai dengan fungsinya. Kualat. Aduh, sampai piye tuh Mas? Matanya lagi sakit ya. Wedek sampai, wedek berdua. Diam. Man, kenapa Man? Sampean yang tutup meeting hari ini Man. Cece, kalau begitu serahkan saja tugas ini pada saya. Betul Man. Oke, kalau begitu meeting hari ini kita sudahi dulu sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Najib, matur nuwun sudah mencucikan baju saya dan setrikain. Ya. Terus mau apa? Ya udah sana. Iya. Tapi kok bau apa Mas Najib? Wanginya habis. Atau mungkin badan sampean yang memang sudah bau. Jadi biar sudah dicuci baju itu, sudah direndam 14 hari, tetap saja baunya tidak hilang. Mandi, bukan bajunya yang disalahin. Gitu ya? Ya wis, para Mas Najib. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas Najib. Waalaikumsalam. Maaf Mas Najib, baju koko saya tadi lengan panjang. Kok sekarang jadi lengan pendek Mas Najib? Ada bekas guntingannya lagi Mas Najib. Di tangan kanan baju sampean itu tadi ada noda. Nggak bisa hilang. Jadi, aku gunting. Tangan kiri itu mau panjang. Nggak mungkin kan? Jadi aku gunting juga. Jadi dua-duanya tangan pendek. Paham? Iya Mas, paham. Sampean nggak mau kan? Nggak mungkin kan? Menggunakan baju satu tangan panjang, satu tangan pendek. Iya Mas. Masih mau komplain? Enggak Mas. Ya wes. Assalamualaikum Mas Najib. Assalamualaikum. Kalau baju aku kelunturan toh Mas.
baru lagi, Mas. Sampean mau menuduhku baju sampean luntur gara-gara aku? Gitu? Enggak, Mas. Aku ini bukan budak sampean. Aku tahu baju ini sudah luntur semenjak sebelum aku cuci. Tapi aku minta ganti rugi, Mas. Aduh. Ambil. Iya, Mas. Assalamualaikum. Mas Najib, iki bajuku bolong, Mas. Iki udah bisa dipakai lagi loh. Setrika ini baru. Jadi baru dicolok sedikit saja, panasnya sudah melebihi panas dari matahari. Terus sampean mau apa? Belikan yang baru, Mas. Nggak bisa dipakai? Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mas Bro. Assalamualaikum, Mas Bro. Mau apa lagi sampean? Sampean mau menganggap aku ini budak dari sampean, dari seluruh santri pesantren Darussalam. Jongos. Bisa seenaknya komplain, bisa seenaknya marah-marahi aku. Nyuwun sewu minta maaf. Nggih. Mas Bu jangan punya pikiran yang kayak begitu. Nggih. Kita berdua sih bajunya sudah oke-oke aja, fine-fine ya, Him ya. Tidak ada yang sobek, luntur ataupun bolong ya. Mau mengenyi aku? Mau meledeki aku? Ini kalau mendarat di pipi sampean, wah, sampean bisa kembali jadi muda. Licin. Melenyap. Kalau tidak ada kepentingan silahkan keluar. Nyuwun sewu minta maaf sekali lagi. Tapi Mas, kaos kutangku yang dulu warnanya putih sekarang berubah jadi abu-abu. Hilang, Mas. Terus di sini ada bolongnya, Mas. Kaos kutang. Enggak. Di dada ada bolong 2. Enggak, Mas. Baunya apa? Aku udah tahu. Mana lagi, Solen? Aku minta maaf sebelumnya, Mas Bro. Apaan? Dalam kasangan aku hilang. Ciri-cirinya gimana, Hem? Warna putih menjelang abu-abu. Ada bolong lebar di bagian depan. Dan bagian samping kanan dan samping kiri sudah mulai berjamur. Dikit. Aku enggak tahu. Aku enggak tahu kaos kutang dan sangat dalam sampean. Ya wes kalau kayak gitu. Aku mohon pamit kalau gitu, Mas. Besok ke pasar ya, Hem. Ya. Cari celana dalam sama kaos kutang yang bekas ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mas. Ya Allah. Aku sampai menggunakan celana dalamnya Rohim. Aku juga memakai kaos kutangnya Fuad. Hina. Hina. Sekarang tempat tinggalku di pinggiran tempat sampah. Pantes dari tadi selangkanganku gatel. Punya Rohim, ya Allah. Sabar, Jip. Sabar. Ini ujian, Jip.
kasihan, Cip.